Sama diklar Hotel Kendari dalam acara Diseminasi RUPTL 2025-2034 Rencana Strategis PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi dan mendukung PSN di Sulawesi Tenggara. Boleh minta aplaus dan semangatnya hari ini untuk kita semua yang hadir. Bapak Ibu tamu undangan, hadirin yang sama berbahagia. Pertama-tama izinkanlah saya menyapa tamu undangan yang telah hadir hari ini. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Tenggara, diwakili oleh Kepala Dinas SDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Insinyur Andi Asis MSI. Selamat siang Bapak. Yang kami hormati Koordinator Perencanaan Pembangkitan Tenaga Listrik Kementerian SDM, Bapak Pramudia. Selamat siang Bapak. Yang kami hormati General Manager Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, Bapak Edian Syah. Selamat datang Bapak di Bumi Anoa. Yang kami hormati para bupati dan wali kota dari 17 kabupaten se-Sulawesi Tenggara yang hadir hari ini. Yang kami hormati Chairman El-Fatah Institute Bapak Abdul Rahman Farisi SE MSE. Yang kami hormati para ketua DPRD Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang hadir hari ini. Yang kami hormati para pelaku usaha, asosiasi dan perbankan, para akademisi, dan organisasi masyarakat, mahasiswa, serta teman-teman media yang hadir hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk menghadiri acara yang sangat strategis, yaitu diseminasi RUPTL 2025-2034. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa permohonan maaf Bapak Gubernur karena bertepatan pada hari ini beliau melakukan inspeksi di titik-titik acara untuk rencana Rakornas produk hukum daerah, sehingga beliau tidak mengamanahkan kepada kami untuk dapat hadir di acara yang sangat strategis ini. Yang saya hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang mewakili Bapak, Ibu Bupati, Wakil Bupati atau Wali Kota, Wakil Wali Kota. Yang saya hormati GM PT PLN Persero, juga teman-teman PT PLN yang sempat hadir pada hari ini, juga teman-teman dari dunia usaha, dari dunia pendidikan, dan teman-teman dunia insan pers, baik cetak maupun elektronik. Terima kasih. Saya tidak membacakan sambutan dari beliau, dari Bapak Gubernur, tapi poin-poin yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan diseminasi RUPTL tahun 2025 dan sampai tahun 2034, di mana ini sangat menarik sekali karena kita akan banyak membahas terkait dengan rencana strategis PT PLN, terutama dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di Sulawesi Tenggara, juga terkait dengan upaya mendukung proyek strategis nasional yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Mungkin beberapa poin yang ingin saya sampaikan yaitu terkait dengan kondisi ketenaga listrikan di Sulawesi Tenggara, bahwa alhamdulillah saat ini rasio elektrifikasi yang ada di Sulawesi Tenggara sudah cukup bagus, meskipun masih di bawah rasio elektrifikasi nasional. Kita sudah berada pada angka 99,78%, atau lebih kurang 838.202 rumah tangga dari total 840.022 rumah tangga yang ada di Sulawesi Tenggara. Perlu juga kami sampaikan bahwa jumlah desa di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 2.287 yang sudah berlistrik PLN, dan masih ada 50 desa yang belum berlistrik PLN. Cuman informasi alhamdulillah tahun ini PT PLN akan
membuat penyambungan di 18 desa, yang masing-masing yaitu di Konawe Selatan ada 3 desa yang akan terlistriki, kemudian Wakatobi ada 3 desa, kemudian di Kolaka Utara itu sebanyak 1 desa, di Muna Barat ini ada 6 desa, kemudian Konawe Selatan ada 1 desa, Buton Tengah 2 desa, dan Konawe Utara 1 desa. Jadi insya Allah kita masih kekurangan atau masih terdapat 32 desa yang belum berlistrik, dan ini akan kita rampungkan insya Allah sampai tahun 2027. Cuman mungkin sebagai himbauan permintaan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyiapkan dana, menyiapkan anggaran untuk daerah terpencil dan masyarakat tidak mampu. Jadi ini juga bukan hanya sekedar teman-teman dari PLN, tapi adalah juga kepedulian dari kita semua. Dari pemerintah provinsi pun insya Allah tahun depan, sama halnya yang pernah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bobana misalnya, kita akan bekerja sama dengan PT PLN dalam rangka melistriki beberapa desa yang betul-betul tidak terjangkau. Mungkin juga PT PLN sudah berkomunikasi dengan teman-teman dengan Pak Bupati Muna Barat mungkin. Jadi yang paling pokok mungkin ke depan adalah bagaimana anggaran biaya penyambungan dapat disiapkan oleh teman-teman dari kabupaten kota. Ya. Jadi mudah-mudahan target sampai tahun 2028 seluruh desa atau bahkan seluruh dusun yang ada di Sumatera bisa berlistrik. Ini sesuai dengan program Cita Bapak Presiden. Ini target sampai tahun 2028 seluruh dusun di Indonesia harus sudah berlistrik. Jadi hal-hal lain barangkali yang perlu kita selaraskan adalah adanya program untuk pengembangan ekonomi bagi masing-masing kabupaten kota, bisa di input bekerja sama nanti dengan PLN atau bisa juga dengan pemerintah provinsi, karena pemerintah provinsi pun akan melakukan itu, akan melakukan akselerasi percepatan pembangunan ketenagalistrikan hingga tahun 2028. Jadi dalam rangka peningkatan ekonomi, mungkin hal yang sampai hari ini kami belum punya data adalah tentang pengembangan wilayah perikanan budidaya. Karena perikanan budidaya ini ada di pesisir yang biasanya sangat terisolir, dan ini juga mungkin harapan kami teman-teman dari Bapak Bupati, Wali Kota bisa menyampaikan data ke kami terkait dengan rencana pengembangan perikanan budidaya. Saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi mohon input data dari masing-masing kabupaten untuk kita teruskan menjadi rencana tahunan. Meskipun dalam RUPTR ini sekali dalam 10 tahun, tapi tidak menutup bahwa revisi-revisi akan terus dilakukan. Dan informasi tambahan bahwa PT PLN Persero juga sangat terbuka, sangat berharap data-data dimaksud dapat sampai kepada teman-teman dari PT PLN Persero. Ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.